Selamat datang kembali di video Mageniskala. Video ini adalah bagian kedua dari pembahasan mengenai natur sejati nafsu birahi atau gairah seksual. Yang belum menonton video pertama, silakan ditonton dulu. Judulnya Natur Sejati Nafsu Birahi, Keilahian yang Dihinakan. Kurang lebih videonya 2 menit lebih sedikit ya. Jadi cuma slide-slide macam PowerPoint aja. Jadi silakan ditonton dulu sebelum lanjut ke video yang ini. Oke, untuk kalian yang sudah menonton video bagian pertama, sekarang di video bagian kedua ini saya akan membahas mengenai masih tentang soal gairah seksual dan nafsu birahi, tapi di sini saya akan membahas lebih dalam lagi. Oke, langsung saja ya. Kenapa kita manusia memiliki nafsu birahi atau gairah seksual? Kenapa sih kok harus ada nafsu birahi, harus ada gairah seksual pada diri manusia? Untuk memahami hal ini, kita perlu memahami akar keberadaan manusia, memahami esensi dari keberadaan manusia terlebih dahulu. Apa sih akar dan esensi keberadaan manusia? Sejatinya manusia adalah makhluk rohani, makhluk spiritual, dan sebagai makhluk rohani, kita tidak memiliki yang namanya nafsu. Nafsu apapun, termasuk nafsu gairah seksual, nafsu seksual ya. Tapi sebagai gantinya, sebagai ganti dari nafsu birahi, sebagai makhluk rohani, kita sudah pasti memiliki yang namanya energi kreatif. Ya. Dalam hasanah Hindu, agama Hindu, energi kreatif ini biasa disebut sebagai kriya sakti. Kriya sakti atau energi kreatif ini adalah energi yang menjadi daya atau pendorong penggerak ya segala macam kegiatan, segala macam aktivitas yang terjadi di seluruh jagat raya, di seluruh alam semesta dan juga di dalam diri manusia. Organ-organ di dalam diri kita itu juga berfungsi karena adanya yang namanya kriya sakti, energi kreatif. Planet berputar, matahari terbit, matahari terbenam, ombak bergerak, dan sebagainya macamnya itu adalah efek dari kriya sakti, energi kreatif. Lebih lanjut mengenai energi kreatif, natur sejati dari energi kreatif itu adalah energi keilahian, ya, energi ilahiyah, energi penciptaan. Dari sini kita bisa mengetahui apa alasan kita manusia ini memiliki nafsu birahi, nafsu seksual. Tujuannya adalah si jiwa ini, diri sejati kita, berkeinginan untuk mengekspresikan energi kreatifnya, mengekspresikan kriya saktinya. Entah itu untuk manifestasi ataupun penciptaan. Manifestasi dan penciptaan ini jatuh pada kategori yang sama, saling menggantikan kata ini ya. Penciptaan yang dimaksud di sini bisa saja penciptaan dalam level atau skala mental atau skala energi. Namun juga bisa
penciptaan secara harfiah, yaitu untuk melanjutkan keturunan, ya, bereproduksi. Nafsu birahi adalah ekspresi paling material, paling kotor dari energi kreatif, dari kriya sakti. Karena kita manusia berada di alam material ini, berada di alam yang kotor, katakanlah seperti itu, maka ekspresi atau manifestasi dari energi kreatif yang datang dari diri sejati kita itu termanifestasi sebagai dorongan seksual, gairah seksual. Ya. Itu alasan kenapa kita manusia memiliki gairah seksual. Kemudian, kenapa pada satu waktu kita merasa bahwa energi seksual di dalam diri kita itu terlalu dominan, terlalu mendominasi, terlalu pekat dan lain sebagainya. Apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, meluap-luapnya gairah seksual pada diri kita sebagai pertanda bahwa ada ketidakseimbangan di dalam diri kita. Ketidakseimbangan energi yin dan yang, energi chaos dan order. Contohnya begini. Suatu waktu diri sejati kalian, jiwa kalian berkeinginan untuk mengekspresikan energi kreatifnya, mengekspresikan kriya saktinya. Dan itu termanifestasi ke dalam diri kalian sebagai dorongan seksual, gairah seksual. Tapi karena kalian membawa doktrin dan dogma bahwa nafsu seksual itu kotor, nafsu seksual itu menjijikan, dosa, dan harus dijauhi. Nah, di situ ketika kalian membawa dogma dan doktrin tersebut, otomatis kalian akan menjauhi, menyangkal, menolak, bahkan mengabaikan atau meredam, mendorong energi dari nafsu birahi tersebut masuk lebih dalam ke alam bawah sadar. Ketika itu terjadi, maka termanifestasilah energi yang atau energi order. Yang jika terus dilakukan, maka itu akan mengakumulasi, ya, terakumulasi energi yang dalam diri kita. Jumlahnya bisa saja terlalu banyak, terlalu melebihi ambang batas normalnya. Tidak memiliki keseimbangan antara yin dan yang. Order dan chaosnya tidak seimbang. Maka energi yin, energi chaos dari dorongan seksual itu akan berusaha untuk menyeimbangkan energi yang ada di dalam diri kalian. Caranya yaitu dengan memberikan dorongan yang lebih
lebih kuat dari biasanya, sehingga itu membuat diri kalian overwhelm atau kewalahan dengan energi seksual yang ada dalam diri kalian, dan nafsu seksual kalian menjadi tidak terkendali. Itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang jahat atau apapun itu sebutannya. Itu adalah sebuah sistem, mekanisme yang berjalan secara otomatis. Jika ada sesuatu yang tidak seimbang, salah satunya akan berusaha lebih keras, lebih tajam usahanya ya, untuk menyeimbangkan diri. Itu sifat alam ya, sifat alamiah dari energi di dalam diri setiap manusia. Ketika kamu tidak menyadari hal tersebut, tidak menyadari kejadian tersebut sebagai proses penyeimbangan energi di dalam diri kalian, dan kalian terus memupuk energi order terus-menerus, lama-kelamaan energi order akan memenuhi diri kalian, sehingga energi chaosnya meredup. Dan suatu saat nanti, entah di kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang akan datang, energi tersebut pasti akan meledak, sehingga menyebabkan kalian terlahir di dalam siklus kehidupan, di mana kalian harus mengekspresikan energi seksual tersebut secara penuh. Bisa saja kamu terlahir sebagai seorang gigolo, seorang pelacur, seorang yang kecanduan seks, dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa kita merasakan gairah seksual yang berlebihan. Alasan yang kedua adalah karena itu memang kehendak jiwa untuk mengekspresikan energi kreatifnya, energi penciptaannya, kriya saktinya, karena dia memang ingin menciptakan, entah itu dalam bentuk manifestasi ya, ataupun penciptaan dalam segi harfiah tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu untuk melanjutkan keturunan, bereproduksi. Tapi di dalam dunia magis, kalau kalian seorang penyihir, mungkin saja manifestasinya di sini berupa penguatan, transformasi, evolusi, manifestasi hal-hal yang berbau material ya, money magnet dan lain sebagainya, prosperity, abundance, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga penciptaan tersebut berlangsung pada level atau skala mental, energi. Jadi kalian menciptakan sesuatu yang ada di alam non-material. Entah itu alam eterik, alam astral, alam mental, alam apapun yang bukan alam material. Di sana entah kalian menciptakan dunia, menciptakan makhluk, entitas, menciptakan alam semesta di sana. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya jiwa kalian sendiri. Maka jika kalian mengikuti dorongan tersebut dan didasarkan pada kesadaran dari jiwa itu sendiri, dari kegiatan seksual yang kalian lakukan, entah itu bersama pasangan atau kalian melakukannya seorang diri, itu akan mendorong kepada sesuatu yang kreatif, penciptaan, manifestasi, evolusi, transformasi.
Bahkan mungkin bagi mereka yang mengejar deifikasi dan apoteosis, energi seksual ini juga bisa menjadi pendorong untuk pencapaian deifikasi ataupun apoteosis. Oke, saya rasa cukup pembahasan kali ini di bagian kedua mengenai natur sejati dari nafsu birahi. Semoga ini bisa memberikan sedikit pemantik, ya, api pemantik untuk menyalakan kesadaran diri kalian terhadap keilahian diri, terhadap potensi diri kalian. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.